kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari isim ma'rifat dan ciri-ciri dari isim nakirah. Nah, secara garis besar, arti dari isim ma'rifat ini yaitu khusus, sedangkan isim nakirah berarti secara umum. Jadi udah jelas ya bedanya. Kalau ma'rifat itu khusus, sedangkan isim nakirah itu umum. Nah, sekarang kita ambil contoh isim ma'rifat al-qalam. Nah, ini ada al ya. Artinya pulpen itu. Jadi sudah jelas. Pulpen itu. Sedangkan kalau isim nakirah, nah ini contohnya qalam. Artinya sebuah pulpen. Udah jelas. Kalau sebuah pulpen kan belum jelas. Pulpen yang mana? Kalau al-qalamu sudah jelas, pulpen itu. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri dari isim ma'rifat, nah di sini di awal ada al-qalamu. Jadi kalau isim ma'rifat di awal ada ditambah dengan al. Nah, sedangkan harokat akhirnya tidak ditanwin. Al-qalamu, bukan al-qalamun. Nah, jadi tidak ada tanwin di belakang. Ya. Selanjutnya untuk ciri-ciri dari isim nakirah, nih di awal tidak ada al. Nah, bagian al dicoret. Qalamun, di akhir harokatnya berupa tanwin atau dhammatain ya di sini. Sekarang kita perhatikan contoh dari dua isim ini, isim ma'rifat dan isim nakirah. Nah, jadi untuk isim ma'rifat di sini ditandai dengan adanya al atau alif lam di awal. Al-qalam. Jadi ada alnya, sedangkan harokat akhirnya tidak berupa tanwin. Nah, untuk yang isim nakirah tanpa alif lam di awal, tidak ada alif lam dan menggunakan tanwin. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ini dari contoh dua ini ya, dapat disimpulkan bahwa alif lam dan tanwin tidak dapat digunakan di satu kata. Jadi tidak dapat digunakan secara bersamaan. Kalau sudah ada al, ya al saja. Jadi itu tanda tanyanya dari isim ma'rifat. Sedangkan kalau sudah ada tanwin, ya tanwin saja. Tidak perlu menambahkan al. Jadi itu masuk ke isim nakirah. Nah, sekarang kita ambil contoh yang salah nih. Contohnya al-qalamun. Nah, di sini tidak boleh karena apa? Di awal sudah ada al, alif lam, dan di akhir dikasih tanwin. Jadi al dan tanwin tidak boleh ada dalam satu kata secara bersamaan. Jadi dipilih salah satu saja. Misal sudah menggunakan al, jadi tidak perlu menggunakan tanwin. Karena al di sini merupakan ciri-ciri dari isim ma'rifat, sedangkan tanwin merupakan ciri-ciri dari isim nakirah. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai ciri-ciri lain dari isim ma'rifat. Jadi ada kalanya isim ma'rifat ini berbentuk isim alam atau sering kita sebut dengan nama orang. Nah, jadi apapun bentuknya nama orang itu pasti berupa isim ma'rifat gitu. Ya, nah, sekarang kita ambil contoh ini. Muhammad atau Muhammadun dan Aisyatun. Nah, jadi dua nama ini termasuk dari isim ma'rifat, maaf ya. Dikarenakan mereka masuk dari golongan isim alam atau nama orang. Nah, karena dia isim ma'rifat dan berupa isim alam, jadi kita tidak perlu menambahkan alif lam. Nah, jadi untuk khusus dari nama orang atau isim alam itu tidak perlu menambahkan alif lam. Dikarenakan nama orang itu pasti sudah berbentuk isim ma'rifat. Jadi tidak perlu menambahkan al. Di situ sudah berbentuk isim ma'rifat, sudah khusus, terkhusus kayak tadi contohnya Muhammad. Nah, khusus. Jadi ya orang Muhammad itu seperti itu.